Halo, ketemu lagi dengan saya Samuel dari Sinergi Akustik dan bersama dengan saya sekarang sudah ada Bayu Pratomo sebagai Associate System Designer dalam proyek ini. Kali ini kita lagi ada di proyek kita yang baru yaitu Top Golf Jakarta yang berlokasi di Jakarta Selatan, tepatnya di TB Simatupang. Nah, mungkin yang belum tahu Sinergi Akustik selain mengerjakan konsultasi akustik, kami juga mengerjakan konsultasi audiovisual. Kenapa? Karena sekarang akustik dan audiovisual menjadi satu kesatuan yang bisa dinikmati secara bersamaan dan harus bersinergi menjadi satu experience yang bisa dinikmati. Nah, karena itu kami dipercaya oleh Top Golf International untuk menjadi konsultan audiovisual dalam proyek ini. So, thank you Top Golf. Peran kami dalam proyek ini adalah kami diminta untuk mendesain audiovisual bagi keseluruhan area. Di mana ini cukup tantangannya cukup unik buat kami karena ini sebuah gaming system yang mungkin pertama di Indonesia juga dan mungkin di dunia ya untuk golf yang pionirnya oleh mereka, sehingga kita harus belajar banyak hal baru dengan produk juga yang cukup high technology dan mungkin nanti lebih detailnya akan dijelaskan oleh rekan saya Bayu Pratomo. Oke. Jadi untuk skop pekerjaan kita di sini itu adalah yang pertama adalah kita mendeploy desain audiovisual dan tidak hanya melulu masalah speaker atau display aja, tapi juga harus ada interkoneksi dengan sistem mereka yang ibaratnya one of a kind lah, gitu kan. Jadi dia tuh punya satu sistem sendiri yang khusus ya, by Top Golf itu, dan dia adalah sistem yang pertama kali diimplementasikan di sini, yaitu Savi. Savi itu mengontrol tidak hanya audio, tidak hanya video, tapi juga gaming system, POS, terus konten, lalu juga intinya semua yang berhubungan dengan network di sini, termasuk gaming, audiovisual, dan displaynya itu semua terkonek dengan Savi. Gitu. Dan Savi itu sebelum ada Top Golf belum ada di Indonesia. Jadi ini Savi yang pertama dideploy di Indonesia. Misalkan kita bicara ya apa aja yang kita hasilkan ya, scope kita di sini. Kalau audiovisual kan biasanya konsultan orang taunya hanya display atau audio aja. Gitu. Tapi di sini kita juga bersinergi dengan konsultan IT dan konsultan MEP. Jadi di sini kita juga memberikan desain-desain network, lalu interkoneksi sistem, lalu gaming sistemnya pun dari sisi kita yang desain. Seperti itu. Walaupun pada sebenarnya template-nya dari Top Golf International sudah ada. Tetapi yang kita lakukan adalah template itu kita coba buat jadi specialized gitu. Kita coba buat supaya template itu bisa dilaksanakan di sini. Karena satu dari sisi bangunan berbeda layoutnya. Dua dari segi audiovisual sistem mungkin Top Golf yang di luar negeri dan di sini berbeda. Seperti itu. Jadi tidak hanya di situ saja, tapi juga kita erat kaitannya dengan CCTV system, gaming sistemnya, RFID-nya, lalu POS, lalu network, dan masih banyak lagi sistem-sistem yang ibaratnya terintegrasi dengan si Savi ini. Seperti itu. Keren. Jadi pertama Indonesia ya kali ini. Makanya gue juga mengapresiasi buat Top Golf dan terutama juga Maynard yang menjadi main konsultan kami, di mana sebelum kita mengerjakan proyek ini kami diundang ke Thailand. Waktu itu saya ke Thailand untuk melihat sendiri gimana sih sistem yang sudah terbentuk di sana gitu supaya kita bisa implementasikan ke sini. So mereka sangat cukup concern banget dengan teknologi ya. Karena it's very entertainment kompleks dengan berbagai teknologi yang harus dinikmati gitu, bisa dinikmati. Sebenarnya gaming system di driving range di Indonesia itu bukan hal baru ya. Sebenarnya ada 1-2 yang sudah ada di Jakarta ini, tetapi yang complete system tuh ada di sini. Jadi kalau misalkan di tempat lain hanya RFID detection aja, di sini semua gaming system, lalu kalau nanti teman-teman bisa lihat sendiri di videonya, nanti ada beberapa area yang dia terintegrasi dengan lighting DMX, koneksi dengan video wall yang ada nanti di seberang lapangan. Itu semua mungkin baru pertama kali. Lighting DMX itu berarti kalau bola masuk nyala gitu ya. Dan yang saya tahu juga akurasi dari teknologi di Top Golf ini paling baik. Jadi bola itu berapa jaraknya itu kita kan kadang-kadang nggak tahu ya. Kalau dapat dari screen ya percaya-percaya aja. Tapi I can assure yang Top Golf ini very accurate. Jadi buat yang praktis serius profesional pun I think we can rely on this technology gitu. RFID-nya, sensornya aja ada banyak gitu. Begitupun dengan teknologi audionya ya. Yang kita lihat kan antenanya aja kita sampai ada 40 ya. Microphone system itu by Shure.
Jadi si antenanya ini kalau nggak salah paling banyak yang di-deploy di sistem instalasi. Nah, Biasanya untuk making system Shure yang seperti ini digunakan pada saat live concert. Itu umum sekali digunakan di live concert. Tapi sangat jarang kalau misalkan teman-teman bicara instalasi kayak komersial kayak di ballroom, lalu di hotel. Jarang banget ada antena-antena yang di-deploy segini banyak gitu. Sementara ini adalah antena Shure yang paling banyak di-deploy di sistem instalasi. Seperti itu. Kita cukup agak deg-degan sebenarnya karena pertama ini yang skala paling besar. ya. Ya, yang kedua kita pengen tahu nih dia reliable nggak? Karena lantai 1, 2, dan 3 itu terkoneksi dalam sistem receiver mikrofon yang sama. Biasanya kan kalau di ballroom tiap segmen tuh beda-beda. Receivernya beda sendiri-sendiri. Sistemnya dia independen. Kalau ini dia terintegrasi satu sistem besar. Nah, ini kita sebenarnya agak deg-degan tapi puji Tuhan memang sistemnya memang sebaik itu dari Shure. Jadi reliable dan kita sempat tes juga bahwa semuanya smooth berjalan tanpa ada kendala. Wow, nice. So kalau lihat ini sekarang banyak wireless system berkeliaran ya, secara visual mata kita nggak lihat. Sebenarnya yang unik itu karena ini proyeknya kan kliennya di Amerika ya. Jadi kita harus menyesuaikan waktu kita meeting dengan waktu mereka meeting dan kita ambil jalan tengah. Kita meeting pagi-pagi banget, subuh-subuh mereka meeting malam-malam gitu. Jadi ibaratnya. tapi di sini lucunya adalah di saat mereka tidur kita bisa revisi. Gitu dia. Jadi mereka bangun-bangun, oh udah ada gitu. Gambar yang terbaru gitu. Iya. Jadi biasa gantian, kalau saya orang malam, saya meetingnya malam, Bayu orang pagi, dia meetingnya pagi. Oke, challenging. Dan kerennya ini adalah mereka meeting itu setiap minggu konsisten ya? Konsisten. Karena bule-bule ini semua pada konsisten. Karena sebenarnya satu hal yang menarik dari si sistem Top Golf ini adalah mereka ini sistem ini kan classified ya. Jadi mereka sangat hati-hati memberitahu bagaimana cara mendeploy sistem ini. Bahkan kepada para konsultannya. Jadi kalau teman-teman misalkan tanya ke saya gini, full sistemnya kayak apa? Saya nggak tahu karena saya mengerjakan apa yang saya kerjakan. Kalau mau tahu the full system ya kita mesti sinergikan gambar kita dengan misalkan gambar MEP, gambar IT, arsitektur, apa segala macam. Begitu gabung semua baru kebaca tuh the whole system gitu. Dan ini salah satu project yang sebenarnya saya paling nggak kebayang gitu pada saat mendesain ini jadinya akan seperti apa. Karena kadang-kadang saya tidak tahu nih inputnya apa, outputnya apa. Saya hanya disuruh untuk mendesain prosesnya aja. Mereka mengintegrasikan dengan semua sehari ya. Dan yang saya tahu juga very detail ya. Bahkan kayak titik kabel, jalur keluarnya, saklarnya, so kontaknya itu per inch tuh mereka tuh very detail ya. Mereka sangat mereview gambar kerja tuh very detail. Jadi kalau bisa dibilang ini gambar kerja saya yang paling lengkap ya. Karena mereka mewajibkan jadi tiap patch panel itu ukurannya berapa, koneksinya di mana aja, port nomor berapa gitu. Pada saat testing network juga kita disuruh random test gitu ya. Kalau misalkan sistemnya jalan nggak, di atas kertas kelihatan jalan semua, ambil satu tes, jalan, ambil satu tes, jalan. Nah, seperti itu. Jadi sedetail itu memang. Nice. Kayaknya udah cukup untuk kita bahas tentang sisi perencanaan. Sekarang kita sama-sama simak yuk bagaimana pelaksanaan oleh kontraktor kita, yaitu dari tim Albeta. Stay tune. Oke, kali ini kita bertemu dengan kontraktor yang memenangkan tender ini, yaitu dari PT Albeta. Bersama saya sudah ada Mas Iswan Hari. Thank you Mas Hari untuk sinerginya dari proyek ini. Jadi mereka ini yang mewujudkan desain yang sudah kami kerjakan dengan baik. Jadi kita di pertama kali kick off meeting itu September ya, awal-awal September tuh kick off meeting dan udah dari situ kita sama Pak Bayu juga itu survei ke lapangan melihat masih tahap konstruksi dan dari situ juga kita tetap koordinasi tapi memang proyek ini agak spesial jadi kita pasang display, pasang speaker itu semua harus looking good gitu jadi benar-benar detail lapangan seperti apa kita harus bikin mock up itu segala macam. Nah untuk peralatan yang kita pasang itu udah jelas dari audio system kita pasang speaker total yang terpasang sekarang ini ada 169. Wow. Ada 3 tipe ceiling, terus ada wall mounted sama pendant speaker. Merek apa tuh brandnya? Kita pakai QSC AD series sama AC series. Itu dan untuk speaker ada 169. Terus untuk prosesor kita pakai QC Core 110F.
Q-Sys udah melalang buana lah. Ya. Untuk amplifier kita pakai yang sepertinya di Indonesia masih kurang populer, tapi so much so good itu pakai Lea profesional, Lea amplifier. Nah, selain ada untuk output, processing dan output, ada juga input itu mikrofon. Itu mikrofon kita pakai Shure SLXD system. Ya. Dan surprisingly itu di area sebesar ini itu mikrofon kita cuma pasang 5 unit. 5 unit. 5 unit, 2 di special space itu ada namanya event space buat social space lah, kayak meeting room. Nah, untuk yang 3 mikrofon ini di keseluruhan T-Line. Oh, wow. Jadi 3 mikrofon untuk keseluruhan T-Line. Nah, tadi Pak Bayu sempat mention kayaknya bakal jadi first installation yang melibatkan antena paling banyak ya. Itu kita total ada 42 antena. Wow. Dan ada 3 tipe, ada yang boom, omnidirectional, terus ada yang sirip, sama ada yang seperti kotak gitu ya, yang wall mounted gitu. Nah, ada 3 tipe. Terus selain audio, kita juga pasang display. Display untuk gaming system itu ada Bayboard namanya. Oke, signage gitu bukan? Iya, yang pokoknya yang ada di game panelnya itu I see. 55 inch. Terus ada yang namanya ball dispenser. Kalau kita lagi main golf, depan kita ada Bawahnya layar, itu ya? yes. Dan Itu katanya anti pecah ya? anti pecah karena ada covernya, terus ya inilah 43 inch di situ. Terus ada lagi indoor, kita namanya interior dan indoor TV, ya kayak signage biasa lah, Signage biasa, signage 55 inch. Terus ada yang 22 inch, signage kecil di ruang meeting sama chairman. Ada lagi untuk kebutuhan kontrol, tadi sempat disinggung, kita balik lagi, kita pertama kali sepertinya di Indonesia menggunakan Savi Controls. Savi, nah ini menarik nih. Ini Savi Controls ini cukup powerful lah, powerful. Nah, Savi Controls, terus ada lagi pakai HDPST-nya dari AV Pro itu untuk koneksi HDMI lah, seperti itu, matrix switcher segala macam. Jadi Savi ini gaming control ya, dan control system buat yang lain juga segala. Yes, exactly. Jadi sepertinya memang sudah jadi top golf standar lah, betul. standar. Jadi dia selain untuk gamingnya sinkronisasi dengan gaming, dia juga dengan B pendant. Kalau ada kita lihat di B-nya itu ada kayak nomor. Nah, itu juga lampunya dikontrol si B pendant namanya, itu dikontrol dari Savi. Savinya juga. Savi. Selain itu ada target lights yang lingkaran-lingkaran itu. Jadi ketika bola masuk, Sensornya semua di Savi juga. Termasuk ada satu lagi content management. Jadi mau upload gambar, atau video, terus distribusi ke semua display itu dari Savi. Termasuk game-game yang di dalamnya ya, kayak kan ada apa Angry Birds Yes, itu di Savi kan ya. yes. Itu jadi memang kolaborasi yang gila sih. Keren ya. Keren. Oke. First gitu. Jadi, So itu yang paling menarik ya dari Betul sekali. teknologi di sini ya. betul. Jadi kita nggak hanya sekedar AV gitu ya. Kita biasanya AV ya meeting, konser, Ya. terus mungkin yang lebih advance theme park. Ya. Ini kita merasakan sesuatu AV installation yang out of the box itu dengan gaming experience sih. Mantap. Jadi semuanya terkoneksi. Ketika misalkan ada hole in one gitu, semua display bisa ditampilin. Oh, di B ini lagi hole in one. Terus jadi mainin. experience-nya tuh Yes, dapat ya, euforianya dapat ya. Iya, betul sekali. Keren. Gitu Jadi sih. penasaran ya. Iya, nanti mungkin kalau misalkan bisa berkunjung lagi, main lagi gitu Bisa kan lihat ya. asik ya. Oke. Iya. Artinya kalau kendala sih ya karena seperti disinggung sama Pak Bayu ya tadi soal meeting segala macam exactly itu ya, tapi ada bagusnya juga. Jadi kita begitu mereka close meeting kita langsung action, besoknya udah bisa present, report gitu ya. Nah, terus standar Amerika kita harus semua presisi, semua dibuat mock up dulu sebelum instalasi. Terus dari gambar pun seperti yang Pak Bayu bilang, kita kayak solving the puzzle. Yeah. Jadi gaming system itu meskipun kita juga terlibat instalasi di situ, tapi kita harus juga koordinasi dengan IT, MEP, karena mereka yang instalasi kabel segala macam. Jadi, oh ini nanti RFID fungsinya buat apa? Kita harus pelajari. Nggak cuman kayak instalasi audio biasa yang ya udah input ke output kelar terus ya udah.
Oke. Dari awal kita ngitung dari kick off meeting Kick off, ya, boleh ya. yes. Berarti September sampai sekarang September. Setahun ya? Setahun. Untuk proyek yang baru dan Ya. sebesar ini, I think it's short. Very short betul, time. betul, Iya kan, betul. nggak terlalu lama. Karena ya mungkin timeline kerja orang Amerika Yes. itu selalu cepat ya? cepat, Oke. selalu presisi. Ya, dan saya percaya untuk menghasilkan proyek yang berhasil tuh harus kita kerjasama yang baik dengan semua pihak gitu. Makanya kita juga sih mau berterima kasih ya untuk tim Sama-sama. kontraktor, begitupun dari Mencon ada Atlas, ada Top Golf juga, Marvelindo. Pak Ana, Mr. Alex dan semuanya. Terus juga siapa lagi? Menhard, Ya, Wagner gitu. Marvelindo. Marvelindo juga gitu. Ya, Jadi kami bersyukur kami di sini sudah bisa menghasilkan sebuah karya yang cukup bisa dinikmati dan membanggakan, moga-moga bagi Indonesia dengan teknologi audiovisual yang terbaik saat ini untuk gaming system di golf. Ya, oke. Terima kasih Mas Ari. Sama-sama. Sukses selalu. Terima kasih. Senang bekerja sama dengan Sinergi. Sinergi.